Itu bahasa Sunda. Yang merasa orang Sunda paham, yang tidak usah merasa yang tidak paham. Ya, Maulid. Nah, beda pendapat kapan lahir. Beda tanggalnya, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 21 Rabiul Awal, bahkan ada yang banyak mengatakan 12 Rabiul Awal, tapi khilaf. Rabiul Awal, orang para ulama yang punya kepahaman ilmu yang Allah titipkan kepada mereka banyak kebaikan, berbeda pendapat terkait lahir. Tapi ijma sepakat wafat Nabi Muhammad SAW, sepakat ulama, adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi. Kalau kelahiran beda pendapat, tapi kalau wafatnya sepakat. Jadi bukan sekedar Rabiul Awal di bulan kelahiran, tapi bulan kesedihan. Karena wafat Nabi, tidak ada kesedihan terbesar yang dialami umat ini kecuali kesedihan pertama adalah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hening Madinah, sepi kota suci Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi wafat. Tidak ada lagi yang memberikan cahaya dalam tanda kutip petuah nasihat sabdanya. Tidak ada lagi orang yang ketika menatapnya saja sudah membuat tenang hati yang gundah gulana. Tidak ada lagi manusia terbaik yang berada di tengah-tengah manusia-manusia terbaik pada masa ini. Jadi Rabiul Awal bukan sekedar mensemarakkan yang namanya Maulid kelahirannya semata, tapi kita pun diingatkan tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari hal yang harus kita pahami, bahwa kalau kita merayakan Maulid bukan perayaan, karena hari raya dalam Islam itu Idul Fitri, Idul Adha, tapi syiarnya mengajak orang rujuk ila Allah wa Rasul, mengembalikan mereka mengenal Allah dan Rasul. Maulid. Jadi ambil makna syiarnya. Betapa banyak orang hari ini tidak banyak kenal dengan Nabi-Nya. Ditanya tanggal lahir Nabi saja banyak yang tidak tahu. Kapan Nabi lahir, tahun berapa? Tahun gajah, tahun gajah. Tapi tahun berapa? Entah tahu yang penting gajah. Tahu gajah? Ya, ditanya anak Nabi apa? Anak Nabi Muhammad, anak Rafi Ahmad, apa? Hari ini betapa banyak orang kabur melihat sesuatu yang dia cintai, sejatinya mencintainya, bahkan jauh lebih mencintai orang tua kita. Tidak ada bandingnya dengan cinta Nabi kepada umatnya. Orang tua mencintai kita, alhamdulillah, memang itu fitrah yang Allah kasih. Bahkan seekor anak ayam pun tidak akan pernah diinjak oleh induknya, karena Allah memasukkan cinta kepada binatang yang tidak punya akal. Apalagi seorang ibu yang berbulan-bulan mengandung, lalu kemudian bersimbah darah, mengeluarkan air mata, berpeluh keringatnya, lahir bayinya, sudut antara hidup dan mati. Kalau ditanya, Bu, pilih ibu atau anak yang selamat, maka ibu ini dengan kasih sayang Allah titipkan padanya mengatakan apa? Biar saya yang mati, asalkan anak ini hidup, asalkan anak ini selamat. Itu cintanya ibu luar biasa. Dan itu fitrah yang Allah tanam dan hujamkan di dalam hati-hati kita. Tapi cinta ini hanya sebatas dunia. Di akhirat dia yang tidak sementara, yang selama-lamanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Fa idza ja'atis sakhah, hari itu tiba yang pasti sesudah mati kita berakhir dunia ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lupa dengan saudara, wa ummihi wa abi, lupa dengan ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lupa dengan teman dan sejawatnya, istrinya, pasangannya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Manusia itu sibuk dengan urusan masing-masing di akhirat. Satu-satunya yang sibuk memikirkan kita, cinta yang tidak akan pernah berbalas, cinta yang ingin peduli kepada kita selamatnya bukan hanya di dunia, tapi semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi penting bagi kita semua untuk memahami bahwa cinta kepada Nabi itu iman. Iman. Ngaku beriman berarti harus mengenal. Ngaku beriman berarti harus memahami siapa yang dia cintai. Ngaku beriman berarti harus meneladani orang yang dia cintai. Ini iman. Jadi jangan anggap sesuatu yang biasa. Bahkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian hatta akuna ahabba ilayya min waladi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian sampai aku ini lebih dia cintai daripada cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada manusia manapun di muka bumi. Pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul mencintai Nabi? Sederhana saja. Sudahkah kita mengamalkan apa yang disunnahkan Nabi? Sunnah Nabi ini banyak. Kita ini kadang-kadang anggap sunnah Nabi ini yang menyenangkan saja, yang dibahas itu yang menyenangkan bagi nafsu atau bagi apa? Bagi kebahagiaan diri. Apa sunnah Nabi? Poligami, Ustaz. Nah, definisi Ustaz, tapi kan poligami itu lebih dari itu sunnah. Bahas poligami tidak selesai. Bini si kau menderita dan angsa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam poligami iya. Berapa istri Nabi? Berapa istri Nabi? 11 atau 9? 9 atau 11? 13? Atau yang mana? Kadang-kadang kita pun tidak tahu nominal. Tapi Nabi poligami, Nabi juga monogami. Nabi monogami, Nabi bersama dengan Siti Khadijah dan tidak pernah memadukan Siti Khadijah, tak pernah menduakan Siti Khadijah. Nabi itu mencintai satu istri sampai istri pertamanya wafat, baru ada perintah beliau nikah lagi. Jadi Nabi itu tipikal yang setia. Kalau Nabi melakukan sesuatu, istrinya lebih dari 4, itu tak khusus sebelum turun ayat. Sebelum turun ayat di Quran surah An-Nisa itu yang fanqihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Jadi monogami juga bagian dari sunnah, poligami juga sunnah, tapi bagi yang adil melakukannya. Jadi bahas sunnah bukan yang besar. Makan tangan kanan sunnah. Ngebahas poligami, makan lagi tangan kiri. Sebelum tidur udah pernah baca doa. Bahasanya tinggi melangit ketujuh. Bahasanya poligami, masuk kamar mandi kaki kanan, minum lagi tangan kiri, minum air kabung tangan kanan. Bismillah. Alhamdulillah. Ada anak kecil bareng sama Nabi. Ya gulam, samillah. Nah, makan tuh baca bismillah. Nama Allah. Makan itu dengan nama Allah. Nabi tidak sebutkan harus bismillah, ada. Samillah itu